Semangat pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya sehat ya. Ya. Anak-anak, kembali kita belajar topik yang paling menyenangkan, program linear untuk kelas 11. Nah, hari ini kita udah bahas tentang menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Kalau sebelumnya saya sudah memberikan video tentang menentukan persamaan garis lurus. Nah, hari ini kita bahas bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, anak-anak, kita ketahui bentuk daripada sistem pertidaksamaan linear itu adalah AX tambah BY, tandanya bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan C. Nah, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya ini? Maka caranya nanti gini. Saya akan kasih tahu rumus mudahnya, atau sering saya sebut dengan rumus DeBoss ya. DeBoss ini singkatan dari the base of solution ya. The base of solution. Nah, cara DeBossnya adalah seperti ini. Nanti kita cukup memperhatikan nilai atau koefisien daripada si Y-nya ini ya. Koefisien daripada si Y ini. Perhatikan aja koefisien Y-nya. Oke. Koefisien daripada si Y. Koefisiennya hanya dua kemungkinan tandanya. Kalau enggak positif, pasti negatif. Ya. Lalu tandanya di sini ada dua, tanda pertidaksamaannya. Kalau enggak lebih besar sama dengan, pasti lebih kecil sama dengan. Itu sama juga. Jika tidak lebih besar sama dengan, pasti lebih kecil sama dengan. Nah, kalau misalkan anak-anak Y-nya positif, lalu ketemu dengan lebih besar sama dengan ya, lebih besar itu positif, maka positif kali positif tandanya pasti positif. Kalau positif, maka secara logika dia akan diarsir ke atas, namanya positif, berarti bertambah ya kan, arsirnya ke atas. Tapi kalau positif ketemu dengan lebih kecil itu kan negatif ya. Plus kali minus, berarti kalau minus dia ke bawah seperti ini ya. Lalu jika ini minus ketemu dengan ini apa ini? Positif. Min kali positif min, maka arsirnya ke bawah. Sedangkan kalau min kalikan dengan min, maka arsirnya ke atas ya. Nah, sebagai contoh saya akan jelaskan contohnya. Contoh menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, contoh seperti ini. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ya. Dari sistem pertidaksamaan linear, oke, dengan syarat yang pertama adalah 2x tambah 3y ini lebih kecil sama dengan 6. Yang kedua 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 6. Lalu x-nya besar sama dengan 0 dan y-nya besar sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Saya buat di sini solusinya ya. Solusinya. Oke. Nah, jadi yang mula-mula adalah kita gambar dulu garis ini. Garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Oke. Kita gambarkan garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, gimana cara menggambarkannya? Nah, yang pertama adalah dari sini kita ambil titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y. Artinya, kalau dia memotong sumbu x, ya kan, maka nilainya 0. Kalau memotong sumbu y seperti ini, x-nya 0. Jadi, ketika dia mengambil titik potong terhadap sumbu x, ya kan, sumbu x berarti y-nya 0. Nah, kalau y-nya 0, masukkan ke sistem ini, garis ini. Maka solusinya 2 kali x, ya kan, tambah 3 kali 0 sama dengan, ambil sama dengannya 6. 3 kali 0 itu kan 0, maka 2x sama dengan 6
Nah, ini bisa dibagi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka titiknya adalah 3,0, ya kan? 3,0. Demikian sebaliknya ini. Berarti kalau X ini 0, ya, X 0, maka persamaannya menjadi apa? Ya, berarti 2 kali 0, 0 tambah 3Y, ya, sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 bagi 3, 2. Maka titiknya 0,2. Ya. Demikian caranya untuk yang ini. Coba kalau misalkan X 0, maka Y-nya berapa? Y sama dengan, coba tes. 3 kali 0, 0, ya kan? Berarti 6 dibagi 2, 3. Yang ini sebaliknya, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Maka masukkan 2 kali 0, 0 ya. 3 kali X sama dengan 6. Berarti 6 dibagi 3. Berarti sama dengan 2. Nah, kita gambar sekarang. Coba cek untuk 3,0. 3,0. Di sini 3. Oke. Kita buat sini 3,0. 0,2. 0,2 di sini. 0,2. Angkat dulu 2-nya, ya kan? Lalu ini 0,3. 0,3. Oke, yang ini 2,0 ya. 2,0 di sini. Nah, hubungkanlah garis ini ya. Pertama, 2 dengan 3 ini hubungkan seperti ini garisnya. Lalu ini 3 sama 2-nya hubungkan. Sudah. Sekarang kita akan mengarsir ya. Bagaimana daerahnya? Lihat. Tadi ingat kalau dia nilainya positif, ya kan? Saya ulangi aja di sini ya. Oke. 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, ininya kan positif ini. Ini positif, ini lebih kecil. Ya. Positif kali negatif. Berarti dia negatif. Kalau negatif diarsir ke bawah. Oke. Sebaliknya 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Ini juga lihat nih. Ini positif, yang ini negatif. Ya, berarti positif kali negatif. Negatif. Berarti kalau negatif ke bawah. Nah, kita arsirlah daerahnya ini ke bawah. Untuk yang ini. Ini arsir ke bawah seperti ini. Oke. Di bawah garis. Ini juga arsir ke bawah. Ya, di bawah garisnya. Nah, sekarang anak-anak kalau kita perhatikan yang mana sebagai daerah penyelesaiannya? Tentu yang paling banyak kena arsir. Nah, yang mana paling banyak kena arsir? Ya, maka boleh kita tandai. Yang paling banyak kena arsir itu yang ini. Si warnanya warna biru ini ya. Ini yang paling banyak kena arsir. Oke. Itulah daerah penyelesaiannya ya. Yang biru inilah sebagai daerah penyelesaian. Oke. Nah, biar kalian tidak kewalahan melihat daerah penyelesaiannya, maka di sini akan saya tambahkan cara kedua ya. Cara kedua untuk menentukan daerah penyelesaiannya ya. Masih kembali ke soal yang tadi penyelesaiannya. Tadi kan ada 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 6. Lalu ada 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 6. Ya, ini cara kedua ya. Cara kedua. Nah, tadi udah kita gambarkan grafiknya. Oke, seperti ini. Ini tadi ada 3, ada 2 ya. Sini 2, sini 3. Oke, kita hubungkan tadi. Oke. Kita hubungkan 3 dengan 2-nya. 2 sama 3. Kan gitu ya? Ya, ini. Nah, tadi kan ini diarsir kemana? Tadi ini arsir ke bawah. Ya kan, kenapa ke bawah? Ini positif ketemu dengan lebih kecil ke bawah. Ini sama, ini positif ketemu dengan lebih kecil,
ke bawah. Nah, ini kan seharusnya arsirnya kemana? Ke bawah. Tapi nanti anak-anak ini coba arsir kebalikannya. Ya, arsir kebalikan arahnya. Berarti kalau seharusnya ke bawah ini ke bawah, arsirnya ke atas. Ini ke atas. Ada, ini ke atas ini. Itu garis pertama. Garis kedua sama juga, arsir ke atas. Oke. Nah, sekarang lihat ada nggak daerah yang kosong? Oke, ada. Tapi sebelumnya cek lagi tandanya dulu ya. Kalau dia X-nya lebih besar sama dengan 0, ini kan arsirnya ke sebelah kanan, kan X. Lalu kalau ini besar sama dengan 0, arsirnya kemana? Arsirnya ke atas. Arsir juga kebalikannya. Arsir kebalikannya. Nah, contoh, seharusnya ke kanan tadi kan, seharusnya seperti ini. Ini. Tapi arsir ke kiri. Ini arsir ke kiri. Ini sama. Ini harusnya ke atas Y-nya, itu kan yang vertikal jadi ke bawah. Nah, ketemulah daerah yang kosong. Nah, daerah yang kosong inilah sebagai daerah penyelesaiannya. Namanya daerah penyelesaiannya. Oke. Saya? Iya, baik. Sampai sini anak-anak paham? Oke, biar lebih paham saya kasih contoh kedua. Contoh kedua. Tentukanlah daerah penyelesaiannya. Dari misalkan di sini 4x tambah 9y lebih kecil sama dengan 36. Lalu ada 7x tambah 5y besar sama dengan 35. X yang besar sama dengan 0, Y nya besar sama dengan 0. Oke. Kita buat solusinya. Nah, bagaimana solusinya? Yuk kita jawab sama-sama. Oke ya. Nah, kayak tadi kan ini, pertama ambil titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Artinya gini, ketika X 0, ini X 0, berapa Y-nya? 36 dibagi dengan 9, ya kan? Berarti Y-nya 4, ya kan? Ini Y-nya 4, kalau X 0, Y-nya 4. Lalu kalau Y-nya 0, berarti 36 dibagi 4, yang 9 ya. Y-nya 0, maka X-nya 9. Itu sama juga. Kalau X-nya 0, maka 35 dibagi 5, 7. Ya, kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan 35 bagi 5, 7, dan kebalikannya Y-nya 0, maka X-nya ini 0, 35 dibagi 7 sama dengan 35 dibagi 7, 5 ya. Nah, kita gambar nih anak-anakku. Gambarkan ya. Yang ini 9,0 ya kan, X 9, Y-nya ini berapa? 4 kita buat di sini. Yang ini Y-nya 7 buat sini. Ini X 5. Dan kita hubungkan. Pertama ini 9 sama 4, 9 dan 4 ini hubungkan nih. 9 sama 4 hubungkan. Oke, 94 hubungkan. Oke, lalu 75 hubungkan. Ingat cari debosnya. Kalau menentukan daerah arsirannya, perhatikan Y-nya aja. Kalau Y-nya positif, ketemu dengan lebih kecil, itu kan negatif. Plus kali min. Ini ke bawah. Ya. Yang ini plus kali plus, berarti ke atas. Tapi ingat, arsirlah kebalikannya. Ya. Arsir kebalikannya. Nah, seharusnya ini ke bawah untuk garis yang 4 sama 9, arsir ke atas. Atas garis maksudnya ya, atas garis. Ini.
Paham ya? Yang ini seharusnya ke atas, jadi ke bawah. Ya, kalau X yang besar 0 seharusnya ke kanan, itu jadi ke kiri. I-nya besar 0 seharusnya ke atas, ini seharusnya ke atas jadi ke bawah. Ada yang kosong kah? Ada. Yang kosong itulah sebagai daerah penyelesaiannya. Oke, inilah namanya daerah penyelesaian. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, baik, itu dulu untuk pertemuan kedua. Oke, semoga semuanya paham. Terima kasih.